Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tapi terkait dengan pasal tentang minyak dan gas bumi yang dihapus oleh Sekretariat Negara atau Setnek. Padahal, pada saat pembahasan Undang-Undang Omnibus Law dan Cipta Kerja, ada sejumlah pasal Presiden yang ditolak, termasuk Jokowi dengan mengaku pasal siap minyak dan untuk gas bumi itu. diturunkan. Demikianlah yang Apakah disampaikan oleh Lasius beredar dalam sebuah foto keterangannya Presiden kepada Jokowi dengan redaksi narasi yang pojok1.id menyebutkan di bahwa Jakarta dirinya ini pada hari siap Jumat untuk 23 diturunkan. Oktober. Narasi ini pun Fakta, beredar ada di pasal media yang sosial menurut Facebook. Supratman Sebuah sebenarnya akun sudah Facebook atas ditolak nama saat Mahfuz proses Sidik pembahasan, Nawawi tapi nyatanya masih ada di foto ini naskah. pada tanggal Lasius 26 juga menduga Oktober bahwa pasal yang dihapus 2020. oleh Sekretariat Negara Dalam itu video tersebut, merupakan Jokowi pasal tengah penyelundupan. mengenakan seragam Penghapusan oleh kemeja Setnek bermotif itu dilanjut loreng berwarna Lasius. jingga. Mungkin Dan di saja dalam bukan foto buah dari tersebut, Jokowi keteledoran menyebut atau tanggal kelupaan 28 mencoret saya siap ketentuan yang sudah diturunkan. tak disetujui Unggahan ini pun pada rapat mendapatkan kerja di respon DPR. dari 1.900 Saya menduga warganet. pasal ini merupakan Kemudian pasal selundupan. 13.000 komentar Ia dan juga menyebutkan di 168 balik kali kekacauan pengesahan dibagikan Undang-Undang Cipta ulang. Kerja ada niat jahat Kemudian yang melalui penelusuran selundupan. dari tim cek fakta Hal dari tersebut kata Medcom, Lasius klaim terlihat dari Jokowi menyebut penghapusan siap pasal diturunkan oleh merupakan Setnek. klaim yang Saya salah. melihat ada potensi Faktanya kejahatan narasi di balik foto kekacauan itu naskah adalah hasil dan suntingan. berikut isi Foto yang Undang-Undang dicatat Cipta dalam Kerja foto ini tersebut sebagaimana adalah terungkap momen Presiden mulai Jokowi penghapusan pasal oleh berpidato Setnek. saat membuka Kendati begitu, musyawarah besar kekacauan atau pemuda kesalahan itu tak Pancasila cukup ke-10 dipertanggungjawabkan di Jakarta hanya pada melalui 26 klarifikasi, Oktober tahun namun juga lalu. secara hukum dan politik. Dilansir melalui Terhadap fakta adanya penghapusan pasal dan Presiden juga pengakuan dari DPR yang saya kira klarifikasi saja tak cukup atas kekacauan para atau kesalahan kader itu harus pemuda dipertanggungjawabkan Pancasila secara hukum dan di politik. seluruh tanah Ia air, pun meminta di mana kepada para turut penegak menjaga hukum dan mensukseskan atau kepolisian untuk penyelenggaraan menyelidiki motif di balik agenda-agenda keberadaan politik pasal nasional, yang dihapus mulai oleh dari Setnek pemilu itu. hingga Secara pelantikan hukum, presiden dan wakil kami kira presiden penegak yang hukum telah berjalan seperti dengan kepolisian atau damai, kejaksaan bisa tertib dan menelusuri juga proses lancar. pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Untuk ini itu, untuk saya dan membuktikan Bapak motif Kiai Haji keberadaan Ma'ruf Amin pasal yang ingin dihapus. mengucapkan terima kasih Sebelumnya, yang Ketua sebesar-besarnya Balik Badan pada Legislasi keluarga besar DPR RI, pemuda Pancasila Supratman Andi karena Aktas, saya tahu ada juga peran pemuda mengangkat Pancasila di bahwa dalamnya. seputar pasal Begitu ujar terkait Presiden. dengan Turut Omnibus hadir Law, pula yaitu dalam minyak dan acara gas bumi pembukaan yang hilang dari Hut draft Pemuda Pancasila, Undang-Undang Cipta Kerja antara lain Ketua terbaru Umum yang sudah dipegang Majelis oleh pemerintah. Permusyawaratan Menurutnya Nasional pasal Pemuda 46 Pancasila, Undang-Undang Nomor 2 Yaitu Tahun Suryo 2001 Sumarno, tentang minyak dan Ketua gas bumi MPR itu RI memang seharusnya Bambang dihapus Susatyo dari selaku Undang-Undang Ketua Cipta Panitia Kerja Mubes, karena terkait Ketua tugas Badan DPD Pengatur RI Hilir Lanyala atau BPH Mataliti, Migas. Menteri Pemuda Terkait dan pasal Olahraga 46 yang dikoreksi itu Zainuddin benar. Amali dan Jadi Menteri kebetulan Koperasi Sekretariat Negara yang serta terungkap. UKM Teten Jadi itu Mas Duki. seharusnya memang dihapus karena itu terkait dengan tugas BPH Migas. Dilansir melalui Begitu kata Oktober.com, Supratman kepada sebuah wartawan judul saat resmikan Mubes dikonfirmasi 10 pada Pemuda hari Kamis Pancasila, 22 Presiden Oktober. Jokowi terus jaga Pancasila. Jokowi berharap ormas yang dipimpin Menteri oleh Suryo Sekretaris Sumarno Negara ini atau dapat Mensesnek membantu Pratikno mewujudkan Indonesia serta dengan Emas Menteri Hukum dan tahun HAM Yasona Lawli 2045. angkat bicara Pemuda terkait Pancasila saya bertambahnya yakin akan jumlah halaman memberikan Undang-Undang Cipta jalan Kerja bagi dari pencapaian Indonesia 812 yang halaman maju, Indonesia yang yang saat sejahtera, ini karena dikirim kita ke memang DPR bercita-cita di tahun menjadi 2045 adalah 1187 sebuah halaman saat Indonesia emas. diserahkan ke Indonesia yang memiliki Muhammadiyah kekuatan dan juga ekonomi yang Majelis besar. Ulama Indonesia. Begitu kata Jokowi Pratikno dan dilansir Yasona melalui memastikan Oktober. meski jumlahnya Dalam beda, kesempatan tersebut, tapi Jokowi isinya pun tetap meminta sama. bahwa pemuda Ketua Badan Pancasila harus Legislasi bersyukur Supratman karena sejumlah Andi kader Aktas terbaiknya juga saat membenarkan ini hal berhasil tersebut. mendapatkan kepercayaan Namun untuk dia menduduki menyebut ada posisi satu pasal penting yang di dicabut sejumlah dari naskah lembaga tersebut. tinggi negara. Aduh, bisa rame lagi nih. Menurut Sehingga, Pratikno, isi naskah yang disiapkan kesimpulannya, klaim Kementerian Jokowi yang Sekretaris menyebut siap Negara untuk atau diturunkan Kemensesnek merupakan sebanyak fakta yang salah. 1187 Faktanya, halaman narasi sama foto dengan yang tersebut disampaikan oleh merupakan DPR. hasil dari Substansinya suntingan. sama dengan naskah yang disampaikan DPR kepada Presiden. Tegas Pratikno melalui pesan singkat kepada wartawan. Pratikno juga menjelaskan setiap naskah undang-undang dilakukan formatting PDIP ke Jokowi, ingat sejarah, hati-hati tentang kudeta yang merangkak. Politikus PDIP Darmadi Durianto mengingatkan pada Presiden Jokowi di 1 tahun pertama periode kedua pemerintahannya untuk berhati-hati dan juga waspada terhadap manuver-manuver politik para pembantunya. Jangan lengah. Tidak tertutup kemungkinan ada manuver-manuver politik dari beberapa pembantu Jokowi demi kepentingan jangka panjang atau pilpres, kata anggota Komisi 6 DPR RI itu kepada wartawan pada hari Sabtu 24 Oktober. Darmadi pun juga menyarankan agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi kinerja menteri secara berkala. Per 3 bulan bila perlu mesti ada review secara ketat. Review diperlukan sebagai upaya mengidentifikasi adanya kepentingan-kepentingan yang diam-diam menyelinap ke istana tanpa diketahui oleh Pak Presiden. Jangan menunggu sesuatu terjadi, tapi kita harus tetap waspada dan antisipasi.
Lebih lanjut, Darmadi juga memprediksi bahwa loyalitas para pembantu Jokowi akan terlihat di pertengahan periode kedua nanti. Apakah masih loyal atau tidak? Nanti di pertengahan jalan 2,5 tahun pemerintah akan kelihatan. Karena di fase itu patut diduga sudah tidak lagi memikirkan kepentingan kabinet dan juga program-program yang digariskan oleh Pak Presiden. Tapi mereka akan lebih mengedepankan kepentingan mereka sendiri. Begitu kata Darmadi. Lebih lanjut, ia juga menyarankan agar Jokowi menyiapkan plan B sebagai upaya untuk menutup celah manuver-manuver politik sejumlah pembantunya. Sudah harus disiapkan nama-nama pengganti menteri yang dianggap tidak loyal. Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam, bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan. Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah. Begitu tegasnya. Selain itu, PDIP juga memperingatkan Jokowi ada parpol pendukung yang diduga main dua kaki untuk goyangkan presiden. PDIP memberikan rambu-rambu keras kepada Joko Widodo sebagai presiden bahwa ada pihak yang disinyalir hendak berusaha menggoyang dari dalam. PDIP melihat kekuasaan itu menggiurkan. Orang di dalamnya seperti air minum air laut. Mereka selalu kehausan, sehingga dibuatlah sebuah konklusi bahwa kekuasaan itu harus dipertahankan. Kalau bisa dipindah-tangankan kepada kekuatan yang berbeda. Begitu kata politisi PDIP Kapitra Ampera dalam wawancara di TV One pada hari Minggu 25 Oktober. Ia pun juga mencontohkan ramainya demo Omnibus Law Cipta Kerja yang banyak ditolak oleh publik. Di mata PDIP, banyak pembantu presiden yang justru terkesan sengaja membiarkan kegaduhan. Bagaimana demonstrasi yang terus berkelanjutan sehingga presiden terjebak ke dalam black hole yang sengaja dibuat oleh kepentingan, sehingga tidak ada ujung dari konklusi itu sendiri. Baginya, PDIP sebagai partai politik pengusung utama Jokowi Ma'ruf memiliki kewajiban untuk mengingatkan pemerintah, khususnya pada Kabinet Indonesia Maju yang banyak diisi oleh parpol besar. Sebab menurutnya, saat ini ada gerakan yang justru berasal dari partai politik pendukung Jokowi yang memiliki agenda tersendiri untuk maju menuju Pilpres 2024 mendatang. Sejak awal Presiden mengatakan visi misi hanya punya Presiden. Tapi ada sekelompok orang yang tidak sabar untuk 2024. Banyak yang parpol di dalam pemerintah ini bukan membuat pemerintah lebih kuat dan solid, tapi justru tidak memberikan kontribusi apapun untuk mencairkan suasana dan juga memberikan pemahaman. Ada partai politik pendukung yang disinyalir diduga main dua kaki untuk menggoyangkan pemerintahan Presiden. Begitu tandasnya. Sah, Presiden Jokowi mengembalikan oligarki ke Indonesia. Ketua YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati berkomentar secara singkat atas pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan juga DPR. Dia pun menilai Presiden Jokowi secara sah menjadi pemimpin yang mengembalikan oligarki ke Indonesia. Sah Jokowi Presiden yang mengembalikan oligarki ke posisi sentral di Indonesia, kata dia saat dihubungi oleh redaksi pada hari Selasa 6 Oktober. Namun Asfinawati tidak menjawab ketika disinggung langkah hukum yang akan ditempuh YLBHI setelah disahkannya RUU Ciptaker. Dia hanya menyebut pengesahan RUU Ciptaker juga mengembalikan era otoriter. Ini juga instrumen utama kembalinya otoritarian ke Indonesia, tegas dia. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria Sekjen KPA, Dewi Kartika menyebut organisasinya segera mengajukan uji materi setelah disahkannya Omnibus Law RUU Ciptaker pada hari Senin 5 Oktober kemarin. Sebagai kelanjutan sikap penolakan, KPA menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Begitu kata Dewi dalam keterangan resminya pada hari Senin 6 Oktober. Pasalnya pun, kata Dewi, muncul sistem ekonomi politik agraria dengan mendorong liberalisasi di dalam RUU Ciptaker yang disahkan. Sistem ekonomi politik agraria yang ultra neoliberal dalam Undang-Undang Ciptaker dengan cara mendorong liberalisasi lebih luas sumber-sumber agraria dan sistem pasar tanah nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Begitu bebernya.